Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan episode terbaru dari channel kami tentunya ya guys. Adegan dimulai saat Sagar pergi ke kamarnya dan melihat Janvi tidur. Dari cara tidurnya, Sagar merasa ada yang tidak benar. Sagar lalu mengambil bantal dan meletakkannya di bawah kepala Janvi. Janvi tersentak bangun dan segera menjauh Sagar sambil mengusirnya. "Jangan sentuh aku," Sagar menyuruh Janvi tenang. Tapi Janvi jadi histeris. "Tidak, kau satu tim dengan dia. Kalian berdua ingin menghancurkan aku." Sagar mencoba mendekati Janvi dan bicara padanya. Tapi Janvi bergegas berdiri dan mendorong Sagar. Kata Janvi, "Kau juga datang untuk menyiksa aku seperti dia. Dia selalu datang dalam mimpiku." Dengan heran, Sagar bertanya, "Siapa? Siapa yang kau bicarakan?" Janvi menjawab, "Gangga. Dia ada di mana-mana. Aku bisa mencium baunya darimu, dari hatimu. Aku tahu betapa kau sangat mencintainya. Aku tahu semuanya. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia telah merampas segalanya dariku." Sagar terhenyak melihat kondisinya. Kata-kata Gangga bergema di kepalanya. Sagar bergumam, "Aku tidak pernah menyadari Janvi berada dalam kondisi seperti ini. Aku tak pernah mencoba untuk memahami dia." Di sisi lain, Maharaji menyampaikan undangan Palas pada nenek. Nenek memberitahu Maharaj kalau mereka tidak bisa datang, kami tidak akan datang dalam pemujaan mereka. Madhavi setuju, tapi Niru menentang. Kata Niru, "Tidak ibu, kita bertetangga dan Sagar adalah teman Palas sekarang. Kita harus pergi." Nenek menolak. "Kau tidak mengerti apa yang kau memberi contoh tentang Dewa Krishna." Nenek dan Madhavi mendengarkan dan tidak membantah. "Kau tidak mengerti apa yang kau katakan? Mereka adalah Bangalis. Mereka makan daging." Niru memberi contoh tentang Dewa Krishna. Nenek dan Madhavi mendengarkan dan tidak membantah. Niru menyuruh Maharaj menerima undangan itu. "Ibu dan Madhavi akan pergi ke sana. Aku sendiri tidak bisa pergi karena aku ada sidang." Setelah berkata begitu, Niru beranjak pergi diikuti tatapan heran kepada Madhavi. Begitu Niru lenyap, nenek menasehati Madhavi agar tidak makan apapun yang diberikan dalam bentuk prasmanan. Madhavi pun mengangguk. Persiapan pemujaan sedang berlangsung di rumah Palas. Ibu Palas menyuruh Palas membeli sesuatu. Palas keluar dan bertabrakan dengan Gangga. Gangga meminta maaf. Palas mengeluh kalau harinya sangat buruk. Gangga menunjukkan file di tangannya. Palas menyuruh Gangga meletakkannya di meja lalu pergi begitu saja. Gangga masuk ke dalam rumah dan memberi salam pada Ibu Palas. Setelah meletakkan file di meja, Gangga berniat pergi, tapi Ibu Palas mengundangnya agar ikut pemujaan. Gangga menawarkan diri untuk membantunya, tapi Ibu Palas menolak. "Tidak usah, aku sudah terbiasa melakukan semuanya. Palas akan memarahiku kalau aku menyuruh asistennya melakukan kerja. Duduklah." Gangga pun menurut kepada ibunya Palas. Saat HP Ibu Palas berdering, dia mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah Sagar. Sagar bertanya apakah Gangga ada di dekatnya. Ibu Palas mengiyakan. Sagar meminta agar Ibu Palas tidak menyebut namanya. "Aku tidak ingin dia tahu aku bicara padamu tentang dirinya. Kemarin Anda bilang
Anda ingin menantu seperti Gangga. Anda sebaiknya segera melakukan upaya agar keinginan Anda tercapai. Anda tidak akan menemukan orang lain yang lebih baik dari Gangga untuk Palas. Ibu Palas bertanya, apakah kau juga merasa seperti itu? Sagar mengiyakan. Ibu Palas akan mencari tahu apa isi hati Palas dan Gangga. Aku bisa cari tahu apa yang ada dalam hati Palas. Tapi bagaimana kau bisa tahu tentang Gangga? Sagar menjawab, hati Gangga sangat suci. Dia selalu mengidam-idamkan cinta dari orang yang dicintainya. Hanya mandikan dia dengan cinta. Ikat dia dengan cinta Anda. Dengan cara itu dia akan menjadi milik Anda. Gangga sudah tidak punya orang tua. Dia adalah sebatang kara. Dia bisa mendapatkan sebuah keluarga kalau dia mau. Ibu Palas setuju. Aku juga menginginkan hal yang sama. Berdoalah semoga hal itu menjadi kenyataan. Terima kasih ya nak. Sagar mengakhiri panggilannya. Kemudian pemujaan akan dimulai. Supriya telah duduk manis di belakang pendeta. Supriya memuji Ibu Palas atas persiapan yang dibuatnya. Tapi Ibu Palas memberikan pujian itu pada Gangga. Gangga tersenyum. Kemudian Palas muncul dengan mengenakan kurta. Melihat itu, Gangga dengan spontan memujinya. Ibu Palas ikut senang dan memuji putranya. Pemujaan pun berlangsung. Palas duduk di depan pendeta, sementara Gangga dan Ibu Palas berdiri jauh darinya. Melihat Gangga berdiri, Ibu Palas menghampirinya dan menyuruhnya duduk di belakangnya. Pendeta dan ikut pemujaan. Gangga menolak, tapi Ibu Palas memaksa. Gangga mencoba mengatakan kalau dirinya adalah janda, tapi sia-sia. Ibu Palas tidak mendengar dan menyuruh Gangga duduk. Supriya terlihat cemas. Pendeta meminta Gangga untuk mengulurkan tangannya, menerima Maulia. Gangga terlihat tidak nyaman. Palas menyadarinya. Nah guys, sekian dan terima kasih untuk hipnosis kita episode kali ini ya. Semoga Anda terhibur.